Oke. Silakan Bu Maulidina, sudah bisa? Ya, Bu. Bu Maulidina, suaranya. Tidak terdengar suaranya, Bu. Mic-nya lagi diaktifkan tuh. Baik Bapak Ibu, sudah terdengar Bu? Ibu? Oke, cakep. Ya. Baik Bapak Ibu, acara webinar ini akan kita mulai. Sebelum acara webinar ini kita mulai, izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Ibu. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung, saya ucapkan. Semoga webinar ini memberi makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maulidina Nasution, SPD, Guru Penggerak Angkatan 3, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, yang akan memandu acara webinar kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan tema Ngobrol Santai Guru Penggerak Bilahulu dalam Praktik Baik di Sekolah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini para peserta dapat hadir mengikuti Zoom webinar yang sangat dahsyat hari ini. Dan tak lupa pula selamat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ke semuanya ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang-orang tua kami yang bisa hadir beserta dapat mengikuti acara webinar ini. Saya lihat tadi ada Ibu Neneng Yusnita, selamat datang kepada Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati para peserta webinar, baik Bapak maupun Ibu yang turut ikut hadir pada Zoom kita hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman seluruh komunitas Kecamatan Bilahulu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan adapun susunan acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Hasan Maksum SPD. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Dan yang keempat adalah paparan dari narasumber Ibu Juhaini SPD dan paparan dari narasumber yaitu Ibu Susilawati SPD. Dan yang keenam sesi tanya jawab dan yang ketujuh adalah penutup. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu para peserta webinar. Kami mohon agar menggunakan nama lengkap sesuai dengan link pendaftaran yang telah didaftar. Kami mohon doa agar acara webinar ini berjalan dengan lancar, agar mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita webinar hari ini, acara pembukaan yang kedua yaitu pembacaan doa oleh Bapak Hasan Maksum SPD. Kepada Bapak Hasan Maksum, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati peserta seminar, marilah sejenak kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
demi keberkahan acara kita hari ini, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Kemudian Bapak Ibu yang lain berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, kami hamba-Mu menyadari bahwa Engkau ciptakan kami sebagai makhluk terbaik dari makhluk lainnya di muka bumi ini. Namun ya Rabb, sebaik-baiknya kami tentu tak luput dari hilaf, salah dan dosa. Untuk itu ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, serta pejuang-pejuang kami ya Rabb, khususnya pejuang pendidikan yang telah mendahului kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau telah berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemuliaan hati, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu, menjalankan kewajiban kami, khususnya kami ya Rabb, yang sedang melaksanakan amanah-Mu sebagai seorang pendidik. Untuk itu ya Allah, tambahkan kekuatan kami, agar mata, tangan, dan kaki ini mampu menopang tugas-tugas yang diberikan pada kami. Tambahkan sehat kami ya Rabb, agar raga ini mampu menjalani program-program yang ada di hadapan kami. Tambahkan keteguhan hati kami ini ya Rabb, agar kami tetap istiqomah dalam menjalankan amanah yang Engkau titipkan pada kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berikanlah ridho-Mu, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai penyelenggara pendidikan demi kemanfaatan di masa depan, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa yang dipimpin oleh Bapak, acara kita berjalan dengan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Ibu Depi kami persilakan agar membagikan layarnya ya Bu.
Silakan Bu Maulidina. Udah kedengeran ya, Bu? Kedengaran, Bu. Lagunya udah tadi ya? Sudah, lanjut Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Depi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu paparan dari narasumber oleh Ibu Juhaini SPD. Kepada Ibu Juhaini SPD, kami persilakan dengan segala hormat. Izin sebentar Bu Maulidina, kita sesi foto bersama dulu yuk sebentar. Izin Bapak Ibu, boleh buka kameranya ya. Kita ambil sesi foto bersama. Ya. Oke. Tolong lihat ke kamera semua. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi supaya lebih semangat, senyumnya merekah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Maulidina. Ya, terima kasih Ibu. Kami persilakan kepada Ibu Juhaini agar memaparkan presentasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maulidina Nasution yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi Bu Maulidina juga memberikan sebuah pantun, maka saya juga akan memberikan sebuah pantun sebagai penyemangat di malam hari ini. Jalan-jalan ke kota Rantau Prapat, singgah sebentar makan holat. Cakep. Selamat bergabung saya ucapkan atas kesediaan mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih saya ucapkan juga kepada senior kami yaitu Ibu Erna Sirait dan juga Ibu Hodiana Nababan yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara webinar pada malam hari ini. Oke, baiklah Bu Depi, bisa dibagikan ya Bu? Bisa dibagikan yang tadi, modul yang tadi ya Bu? Slide-nya. Oke, nah pada malam hari ini saya ingin berbagi sesuai dengan tema kita yang ada di platform Merdeka, yaitu tentang disiplin positif. Nah sebelum itu sebentar izin berbagi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Kusdepi. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang temanya disiplin positif. Nah, perkenalkan nama saya Juhaini Nasution SPD. Saya dari Sekolah SD Negeri 07 Bilahulu. Nah, di tema ini saya ingin berbagi disiplin positif yang artinya disiplin positif itu adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi dia menerapkan disiplin positif itu dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Nah, jadi sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki cara-cara positif untuk meminta murid untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, dengan mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Dan juga bisa membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan juga membuka ruang dialog dengan murid. Nah, selanjutnya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif
antara guru dan murid. Karena seperti yang sering kita alami di sekolah, terkadang disiplin ini seperti menaati peraturan. Jadi terkadang jika siswa kita melanggar disiplin yang ada, terkadang ketika kita bertanya kepada mereka kenapa mereka melakukan itu, kadang terkesan seperti memberikan ancaman, kenapa kamu melakukan seperti ini? Nah, dengan begitu terkadang si siswa tadi dia tidak melanggar peraturan itu hanya karena dia takut oleh ancaman yang kita berikan kepada mereka, bukan karena dari kesadaran diri mereka sendiri. Misalnya, dia melakukan piket sekolah tepat waktu, padahal itu bukan dari hatinya sendiri, karena dia hanya takut kalau tidak melaksanakan piket kelas, kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman atau teguran dari guru. Nah, jadi dengan disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, seperti itu tadi. Selanjutnya, disiplin positif itu, dengan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk kesadaran positif dan juga melalui kesepakatan antara guru dan siswa sehingga siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Selanjutnya, disiplin dapat merujuk pada praktik mengajar dan melatih seseorang untuk mematuhi peraturan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, lewat disiplin positif tersebut, si siswa memiliki kesadaran yang berefek jangka pendek dan juga jangka panjang. Lewat kesadaran yang ada dalam dirinya, sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan tanpa merasa tertekan atau merasa karena dapat ancaman. Nah, karena jika hanya karena mendapat ancaman atau merasa tertekan, si siswa itu akan mengulanginya kembali kesalahannya tadi, akan mengulangi kesalahan yang sama, baik dalam jangka pendek atau jangka panjangnya. Selanjutnya, di sekolah saya itu melakukan salah satu disiplin positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Dan itu sudah saya kerjakan di sekolah saya. Dan sudah diterapkan di sekolah saya, membuat keyakinan kelas. Nah, lewat keyakinan kelas ini, siswa merasa dihargai dan juga merasa dihormati. Kenapa saya berkata seperti itu? Nah, tapi sebelum ke situ kita akan mengulas dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini di platform Merdeka, saya juga sudah membuat aksi nyatanya, disiplin positif, yaitu tadi membuat keyakinan kelas. Nah, dan juga sudah saya terapkan di sekolah saya. Nah, tujuan membuat keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas ini, yang pertama yaitu dapat menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal untuk selamat dan bahagia. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan secara otomatis dan konsisten membantu mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya dapat menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan juga terbuka dalam menggali nilai-nilai kebajikan diri mereka sendiri. Nah,
Tolok ukur untuk keberhasilannya lewat menciptakannya, terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan disiplin lewat adanya kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas tadi. Selanjutnya yaitu pembiasaan berjalan tertib dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan well-being ekosistem pembelajaran di sekolah. Nah, bagaimana cara membuat atau menerapkan keyakinan kelas tadi? Yang pertama, saya mengawali kegiatan dengan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Saya bertanya kepada mereka. Nah, anak-anak, seperti itu, saya melibatkan mereka, kelas seperti apa yang akan kalian inginkan atau kalian impikan. Jadi saya mengajak mereka dengan melibatkan semua siswa saya di dalam kelas. Selanjutnya, siswa mengemukakan idenya dalam beberapa poin kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Dan selanjutnya yaitu melakukan refleksi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi poin-poin yang sudah mereka sebutkan tadi, sudah mereka kemukakan tadi, lalu direfleksi bersama. Apakah dia patut untuk kita terapkan. Selanjutnya, keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat itu ditandatangani oleh semua murid. Dan juga bisa juga membuat poster keyakinan kelas. Ada gambar-gambarnya supaya lebih menarik. Dan selanjutnya memajang keyakinan kelas di dinding kelas. Nah, dengan begitu di sini ada dokumentasi keyakinan kelas yang ada di sekolah saya. Ada beberapa dokumentasi ketika mereka dan siswa saya mengemukakan ide-ide mereka yang mereka tulis di papan tulis. Dan juga ketika mereka menulisnya, nah itu dan ada juga di situ keyakinan kelas yang sudah dipajang, sudah ditandatangani oleh seluruh siswa saya. Nah, jadi hasil kesepakatan kelas itu yang sudah saya kerjakan, yang pertama, tidak mengganggu teman saat kegiatan belajar. Ini hanya sekedar contoh saja. Selanjutnya bisa juga kita buat berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Ini hasil dari kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan siswa saya ya Bapak Ibu. Selanjutnya menghargai pendapat teman. Tidak mengejek dan melakukan kekerasan fisik kepada temannya, serta menjaga kebersihan. Ini adalah hasil kesepakatan kelas bersama di sekolah kami, khususnya di SD 07 Bilahulu dan kelas 6 di sekolah saya. Nah, selanjutnya ada umpan balik. Ada umpan balik terhadap hasil refleksi tadi. Nah, dengan begitu mereka dihargai. Di sini ada juga merasa diperhatikan. Nah, selanjutnya dia merasa nyaman setelah adanya keyakinan kelas tadi. Setelah dilaksanakan, siswanya merasa diperhatikan, merasa nyaman, merasa dihargai. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu aksi nyata saya yang sudah saya buat di platform Merdeka. Dan juga alhamdulillah sudah memperoleh sertifikat. Nah, baiklah, hanya itu yang ingin saya bagikan karena keterbatasan waktu. Kami kembalikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Maulidina. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Juraini. Mohon maaf ya Ibu, agak bising.
Sebelum sesi tanya jawab, kami persilakan dulu paparan dari Ibu Susilawati, SPD, kepada Ibu Susilawati. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Dengar. Tunggu, aku pakai headset dulu ya. Storing itu dua itu yang hidup dekat-dekatan. Di rumah tidak ada jaringan, jadi lari. Tes, tidak bisa. Masih storing Bu Susi. Masih storing, Bu Susi. Belum, masih storing. Sabar, Pak. Terlalu dekat itu. Jaraknya terlalu dekat. Iya. Nah, maaf ini cuaca kurang bagus di rumah saya. Kemudian towernya lagi rusak, jadi ini paksa lari cari tempat lain. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, karena tadi Ibu Jaini dan Ibu Maulidina sudah menyampaikan sebuah pantun, saya juga tidak mau ketinggalan. Duduk santai di taman ceria, seekor kucing makan ikan. Selamat malam buat kita semua, semoga malam ini sangat menyenangkan. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, di sini yang saya hormatin rekan-rekan atau teman-teman CGP dari angkatan ketiga, khususnya dari Bilahulu, juga dari kecamatan lain. Dan kedua yang saya hormatin Ibu PP kami ya, Ibu Hodiana Nababan, kemudian Ibu PP, Ibu Neneng, dan teman-teman sekalian dari angkatan guru penggerak angkatan ketiga, kemudian dan Bapak Ibu semuanya yang semangat pada malam hari ini mengikuti webinar bersama kami komunitas Bilahulu. Baik Bapak Ibu, saya izin share sebentar. Aku aja? Bisa? Aku aja? Ya Ibu aja. Khusus? Sudah Bu? Aku ada ya? Iya, iya. Ya. Nampak? Udah khusus? Udah. Ya, baik sebelumnya tadi belum saya perkenalkan diri ya, nama saya Susilawati SPD, guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dan saya bertugas di SDN 36 Bilahulu. Lanjut Bu Dep. Ya, pada malam hari ini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pengelolaan sumber daya di sekolah yang nantinya akan saya bawakan 7 aset yang dapat dikelola oleh seorang guru atau tenaga pendidikan. Jadi, dalam pengelolaan sumber daya di sekolah itu sangat perlu kita pelajari sebagai seorang guru. Untuk itu, kita harus tahu mutu pendidikan.
yaitu mutu pendidikan adalah gambaran kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya, atau dari Taylor 2008. Untuk itu, peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif. Efektivitas pengelolaan sumber daya sekolah adalah tingkat pencapaian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang baik dari tenaga pendidik atau ini bukan tenaga pendidik ya, maksudnya guru atau tenaga pendidik, sarana prasarana dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan sekolah serta memiliki lingkungan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Lanjut Bu Devi. Jadi penerapan praktek baik. Dalam penerapan praktek baik di sekolah, saya selalu memanfaatkan 7 aset utama atau modal utama yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan praktik atau program baik yang dilaksanakan di sekolah agar menghasilkan mutu pendidikan yang bagus dan berkualitas dan kualitas pendidikan yang baik. 7 aset atau modal yang dapat dimanfaatkan dalam penerapan praktik baik di sekolah yaitu yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, 5 modal finansial, dan keenam modal politik, dan ketujuh modal agama dan budaya. Jadi dari modal tersebut akan kita bahas satu persatu untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita masing-masing. Jadi yang pertama modal manusia. Apa saja itu modal manusia? Yaitu ada murid, kepala sekolah, guru kelas, guru agama, guru penjas, operator sekolah, penjaga sekolah, pengawas sekolah, orang tua atau masyarakat sekitar, ketua komite sekolah, kepala dinas pendidikan, bupati, dan gubernur. Strategi pemanfaatannya atau pengelolaan dan pengembangan modal manusia melakukan pengembangan diri dengan kesadaran dan kemauan yang besar dalam diri untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, yaitu guru sudah memiliki ijazah sarjana pendidikan, kepala sekolah sudah mengikuti cakep, ketiga memiliki guru yang profesional atau memiliki sertifikat pendidik, yang keempat memiliki guru yang berprestasi atau CGP, mengikuti berbagai pelatihan perkembangan diri atau workshop, diklat, dan seminar, mengikuti perlombaan, terlibat aktif sebagai narasumber, berperan aktif dalam kegiatan organisasi, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan perlombaan, menjadi tutor sebaya, melibatkan pengawas, orang tua, ketua komite dalam rapat rutin, menjadi orang tua sebagai moderator, menjadikan tenaga pendidik sesuai tupoksinya, kemudian melibatkan Bapak Bupati, Gubernur, dan membantu siswa beasiswa anak murid, melibatkan dinas pendidikan untuk menuntun sekolah menjadi sekolah penggerak. Lanjut, Devi. Yang kedua, modal sosial, yaitu dukungan masyarakat sekitar, komite, kantin sekolah, dukungan dinas terkait, PGRI, dan IGI. Ya, strategi pemanfaatan atau pengelola dan pengembangan sumber modal sosial yaitu yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti PGRI, KKG, dan IGI. Kedua, melibatkan masyarakat dan komite dalam rapat rutin. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dan komite untuk berpartisipasi dalam program atau kegiatan sekolah. Dan yang keempat, melibatkan kantin sekolah untuk menyediakan makanan sehat dan berinteraksi sesama murid dan guru. Lanjut, Bu Devi. Yang ketiga, yaitu modal fisik. Modal fisik yaitu ruang guru yang memenuhi persyaratan, toilet yang bersih, yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sumber air yang terjangkau dan mencukupi,
tempat ruang perpustakaan yang lengkap, tempat musola, tersedianya sarana dan prasarana atau alat pendukung pembelajaran yang baik yang sudah ada maupun dibuat sendiri, akses internet yang baik, tersedianya lapangan bulu tangkis. Strategi pemanfaatannya dan pengelolaan dan pengembangan modal fisik yaitu yang pertama perawatan terhadap sarana dan prasarana, yang kedua menjaga sarana dan prasarana, yang ketiga mempergunakan dengan baik sarana dan prasarana. Yang keempat, modal lingkungan atau alam. Tersedianya lahan kosong untuk melatih murid belajar mengenal tanaman dan bercocok tanam, misalnya menanam bunga, tanaman yang indah, jahe, kunyit, lengkuas, serai, kangkung, pohon mangga, waterboom, kemudian perpustakaan, perkebunan, sungai, kantor pos, swalayan, dan UMKM. Strategi pemanfaatan atau pengelolaan dan pengembangan modal lingkungan atau alam yaitu dengan yang pertama melaksanakan kegiatan Sabtu Bersih, mengadakan perlombaan kebersihan kelas dan menanam tanaman hias atau bunga, pengelolaan tanaman sekolah dengan menanam tanaman yang bermanfaat di kebun sekolah, mengadakan kunjungan ke perpustakaan daerah untuk mengembangkan bakat literasi, mengadakan kunjungan ke waterboom untuk melatih anak didik belajar berenang, dipandu guru olahraga. Memperkenalkan sungai untuk memperkenalkan lingkungan sungai kepada anak. Memperkenalkan kantor pos sebagai tempat pengiriman surat. Memperkenalkan swalayan sebagai tempat untuk berjualan. Dan yang kesembilan, memperkenalkan UMKM kepada anak sebagai usaha kecil menengah. Yang kelima, modal finansial, yaitu misalnya dana BOS, koperasi sekolah, DAK, dana bantuan orang tua, masyarakat sekitar, dan komite sekolah. Kemudian strategi pemanfaatannya, pengelolaan dan pengembangan modal finansial. Yang pertama, menggalaksasikan sesuai anggaran, melibatkan orang tua, masyarakat sekitar, dan komite sekolah sebagai donatur. Yang keenam, modal politik, yaitu kerjasama dengan pihak puskesmas, polisi, desa atau kelurahan, PLN, dan bank. Strategi pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan modal politik. Yang pertama, menjalin komunikasi kerjasama yang baik dengan pihak puskesmas dalam mengontrol kesehatan anak murid, misalnya imunisasi, vaksinasi, menjalin komunikasi kerjasama yang baik dengan pihak polisi untuk keamanan dan kesejahteraan, kesehatan anak murid, dan dalam bentuk sosialisasi orang tua bagi yang tidak mau melakukan vaksinasi, kemudian membantu pengurusan akte kelahiran anak murid dan dari pihak desa, membantu pencairan dana PIP bagi sekolah miskin dari pihak bank, melibatkan PLN untuk kelancaran pembelajaran. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu modal agama dan modal budaya. Melaksanakan kegiatan sholat duha setiap hari Jumat, mengadakan Jumat berkah 1 minggu sekali di hari Jumat untuk membantu anak yatim, mengadakan Jumat berkah, membaca ayat-ayat pendek, melakukan acara kegiatan agama misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, melakukan pesantren kilat di sekolah pada bulan puasa. Strategi pemanfaatan dan pengelolaan pengembangan modal agama dan budaya yaitu dengan mengarahkan anak murid untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan agama. Yang kedua, menganalisis acara keagamaan di sekolah. Yang ketiga, mengadakan lomba-lomba keagamaan dan tarian. Yang keempat, menanamkan anak murid untuk rajin bersedekah. Jadi kesimpulan, praktik baik di sekolah akan terus berjalan dengan baik jika kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran dapat memanfaatkan 7 aset atau modal yang ada di daerah kita. Jangan terfokus pada kekurangan, namun lihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki. Sekalipun sekolah kita kecil, akan dapat maju jika bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Apalah artinya sekolah besar jika kita tidak bisa mengolah dan memanfaatkan sumber
sumber daya yang ada di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, dari ketujuh aset tersebut itu dapat kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mengelola bagaimana dalam meningkatkan mutu pendidikan yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku pada 7 aset yang mungkin di sekolah kita tidak lengkap seperti yang saya ceritakan dalam 7 aset tersebut. Ada sarana prasarana yang lengkap atau apa yang sebagainya yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk menunjang praktek-praktek baik atau program-program baik. Bagaimana jika sekolah kita sekolah kecil? Apakah hal itu bisa kita lakukan? Nah, sebetulnya yang kita lakukan pastinya bisa untuk melakukan bagaimana sekolah yang kecil bisa melakukan program-program yang baik atau praktek baik. Bagaimana caranya? Nah, kita bicarakan pada saat hari ini ya, atau malam hari ini. Misalnya, yang saya lakukan, awalnya sekolah kami adalah sekolah yang sangat-sangat sedikit muridnya ya Bapak Ibu. Namun kami selalu terbuka dalam berbagai kegiatan, terutama setelah saya mengikuti program guru penggerak, banyak keterbukaan pada diri saya sehingga membuat saya harus bisa melakukan tindakan atau praktek baik yang bisa meningkatkan mutu pendidikan untuk siswa-siswi saya tentunya di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu, contohnya Jumat Berkah. Yang pertama, ada gambar di situ Jumat Berkah. Nah, sampai sekarang Jumat Berkah yang saya lakukan bersama kepala sekolah dan guru-guru di sekolah kami tetap berlanjut. Awalnya memang saya sangat meragu ya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan uang. Tentunya dengan uang, apalagi tidak ada kata pungli di sini. Namun ketika saya mengajukan ke kepala sekolah, hal tersebut ditanggapi dengan bagus. Bagaimana tindakan untuk mengadakan Jumat Berkah? Apakah terlalu beresiko tinggi untuk kami sekolah di semua sekolah atau gimana? Nah, buktinya yang kami lakukan berjalan dengan bagus sampai sekarang. Misalnya, ketika kami mengutip uang infak untuk Jumat Berkah itu yang mengutip adalah siswanya sendiri, Bapak Ibu. Siswanya sendiri, kemudian mereka yang menghitung sendiri, mereka tentukan untuk menyantunin teman-teman mereka yang yatim piatu. Kemudian uang-uang itu juga selain untuk menyantunin, juga bisa dikumpulkan untuk misalnya yang sudah kami lakukan baru-baru ini untuk merehab kamar mandi tentunya ya Bapak Ibu. Kamar mandi kami yang dulunya jelek, sekarang alhamdulillah sudah bagus. Kemudian yang kedua itu yaitu kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan gelisik. Ya tentunya Bapak Ibu pun mungkin sudah menerapkan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi kegiatan gelisik ini sebetulnya sama, gerakan literasi. Nah, awalnya saya lakukan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu agak enggak pede ya Bapak Ibu. Saya lakukan hanya 1 bulan sekali. Namun lama-kelamaan menjadi kecanduan. Jadi hal itu saya lakukan 1 minggu sekali setiap hari Rabu. Nah, besok saya lakukan itu Bapak Ibu bersama guru-guru yang lain. Sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kelas, kami hilangkan senam, gantinya gelisik itu, gerakan literasi asik. Kemudian yang kedua, Market Day. Market Day ini baru-baru kami lakukan bulan-bulan kemarin. Awalnya ini adalah gambaran ketika saya melakukan media pembelajaran apa yang mau ditampilkan untuk merayakan HUT Pemkab Labuan Batu. Saya hanya membuat media pembelajaran Market Day. Namun setelah gambaran tersebut saya buat, kepala sekolah melihat. Nah, saya bilang, bisa ini Pak diterapkan di sekolah kita. Nyatanya baru-baru ini kami terapkan. Dari mana biayanya Bapak Ibu? Tentunya dari Jumat Berkah. Kami bisa membuat Market Day itu dengan bagus,
Nah, alhamdulillah penghasilan dari market day ini, Bapak Ibu, kami gunakan untuk membeli alat drum band yang baru. Ada alat drum band kami yang lama rusak. Nah, kami gunakan dari kegiatan tersebut. Kemudian Bu Depi lanjut. Kemudian Sabtu kreasi atau pensi. Jadi ini Bapak Ibu saya lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan juga di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Awalnya ketika saya melakukan pensi ini juga tidak pede ya Bapak Ibu. Saya seorang guru harus belajar bagaimana bisa menari karena kebetulan sekarang kan udah ada pelajaran tarian Melayu Pane. Jadi awalnya saya tuh belajar dari YouTube bagaimana menarinya agar bisa mengajarkan kepada anak-anak murid saya. Jadi saya itu belajar dulu sebelum mengajari murid-murid saya. Nah, pada akhirnya saya juga mengajarin orang tua murid. Awalnya itu murid-murid. Karena Sabtu Kreasi kami adakan awalnya itu tidak pernah diadakan Sabtu Kreasi, hanya diadakan di kelas masing-masing. Satu hari, seminggu sekali menari di kelas. Lama-lama kepala sekolah, guru-guru yang lain juga berinisiatif. Bagaimana kalau kita buat 1 minggu sekali di lapangan? Kami buat juga 1 minggu sekali. Nah, pada kegiatan, misalnya kegiatan-kegiatan acara penting kita bisa tampilkan. Misalnya 17 Agustus, kita bisa tampilkan kayak yang saya buat waktu itu mengajarin guru orang tua murid menari. Awalnya itu nggak pede juga karena kita harus pastinya harus lebih pandai dari orang tua murid. Jadi karena kolaborasi yang bagus, komunikasi yang bagus, akhirnya ada timbul kedekatan kepada mereka. Nah, hasil dari yang saya lakukan, saya memberi pelatihan kepada anak-anak. Anak-anak tentunya lebih pintar dari kita. Mereka lebih mahir, sehingga pada acara-acara pesta, mereka juga diundang oleh orang tua. Jadi hasil dari sekolah, hasil yang sudah kita lakukan di sekolah kita terapkan dapat juga dimanfaatkan oleh mereka, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang lain yang dapat bermanfaat untuk mereka sendiri. Kemudian ada praktek baik lagi yang saya lakukan, yaitu menciptakan kelas yang nyaman. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita seorang guru agar siswa itu kita berpikir bagaimana agar siswa-siswa di kelas kita bisa nyaman untuk belajar, yaitu pastinya kita seorang guru harus bisa memberikan pancingan atau kegiatan yang positif untuk anak-anak itu biar semangat untuk belajar, yaitu memberikan kelas yang senyaman mungkin dengan menghiasin kelas, ya, menerapkan keyakinan kelas yang seperti yang sudah diterapkan oleh Bu Juhaini, membuat kesepakatan kelas agar kelas itu tetap bersih, disepakati bersama, diatur piketnya, agar anak-anak murid bisa terbiasa melakukan kebersihan kelas yang sudah kita buat. Nah, kalau dilihat dari kelas yang saya buat, pastinya kalau berpikir pasti membutuhkan biaya. Dari mana biayanya? Kalau kita sudah memberikan kepercayaan kepada orang tua tidak nanggung-nanggung Bapak Ibu untuk membantu kita. Seperti yang sudah saya lakukan ketika kami memenangkan lomba kebersihan kelas, berhubung kami kesulitan untuk memasang kipas dari hadiah tersebut, orang tua bersedia membantu memasangkan kipas tersebut tanpa harus kita beri bayaran. Ketika saya beri bayaran, nggak usah Bu, ini memang sumbangan saya karena Ibu pun sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau
seorang guru bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana kami? Kami juga turut membantu. Itu jawab orang tua murid. Nah, kemudian perayaan yang lain yang diadakan di sekolah kami tentunya praktek baik juga, yaitu perayaan 1 Muharram. Awalnya kegiatan 1 Muharram ini karena kebiasaan di kampung ya Bapak Ibu, saya lihat masak bubur. Bagaimana kalau ini diterapkan di sekolah? 1 Muharram, 1 hari perayaan kegiatan agama. Mungkin kalau kegiatan yang non-muslim juga bisa diterapkan. Selain ini, kami membuat kegiatan agama yaitu keagamaan berceramah di lapangan. Nggak mesti harus mengundang ustadz yang begitu mahal. Bisa juga kita manfaatkan guru agama yang ada di sekolahan untuk ceramah, memasak bubur bersama. Bagaimana biayanya? Nah, biayanya nggak mesti harus kita kumpul uang. Anak-anak itu jika kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan komite sekolah tentunya, kami mau mengadakan karena sudah ada kepercayaan pada orang tua murid. Orang tua murid pun tidak segan-segan membawakan peralatan untuk memasak kacang hijau, bubur kacang hijau atau kacang-kacang lain, sehingga mereka Mohon maaf Ibu Susi, waktunya kita mau sesi tanya jawab lagi Ibu. Oh iya. Ya, karena waktu sudah habis, saya sudahi dengan pantun jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sholat berlama-lama. Semoga webinar ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi yang telah memaparkan presentasinya. Kita masuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk bertanya dan mengangkat tantangannya ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ada Pak Sadam itu. Iya baik. Saya Bu. Pak Sadam dipersilakan Bapak Sadam. Ya, terima kasih. Maaf ya, agak ribut sedikit karena saya lagi di jalan. Yang ingin saya tanyakan mengenai kesepakatan kelas. Halo, dengar nggak suara saya Bapak Ibu? Iya dengar Bapak. Dengar ya. Kebetulan dalam pertemuan Kecamatan Bilahulu ini, di sini kan ada jenjang SMA sama SD. Kalau jenjang SD kan kita sudah memahami. Tapi saya ingin bertanya terkhusus kepada Ibu Epi, kesepakatan kelas yang dibuat, gimana respon siswa dalam menjalankan kesepakatan kelas yang dibuat? Apakah sama seperti yang saya alami, di mana siswa SD itu gimana ya, antusiasnya lebih besar untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat daripada tidak menjalankannya. Misalnya walaupun kadang mereka lupa menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, tapi mereka lebih semangat untuk menjalankannya daripada melupakannya. Begitu Ibu Depi. Terima kasih. Ya Bapak San tadi bertanya dengan Ibu Depi. Kepada Ibu Depi dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Sadam. Sebenarnya saya malam ini tidak masuk kategori narasumber ya. Tapi tidak apa, seizin saya menjawab. Terima kasih Bapak Ibu semua yang setia hadir pada malam ini. Untuk kesepakatan dan keyakinan kelas terkhusus di sekolah saya dan di kelas saya, kebetulan kita SMA Negeri 1 Bilahulu mempunyai 23 kelas dan
karena saya juga wali kelas, maka saya mengkhususkan kepada kelas saya, Pak Sadam. Jadi apa yang saya dapat dari teman-teman saya di sini, Ibu Susilawati, Ibu Mauludina, Ibu Juhaini, ketika mereka membuat kesepakatan kelas, siswa sangat antusias, itu tidak jauh berbeda dengan tingkat SMA. Perbedaannya adalah siswa SMA lebih mandiri dalam arti seperti ini. Ketika kita berbicara tentang kesepakatan kelas, kita jelaskan kepada mereka, kemudian kita membagi keynote, membagi sticky note, mereka sudah bisa menuliskan sendiri, memikirkan sendiri, kemudian mereka sudah tahu itu baik atau tidak. Bahkan mereka itu sebenarnya hampir sama ya dengan SD, itu riangnya luar biasa. Nah, kalau tadi Bu Susi kan mungkin karena mengajar di SD, kita ajari lagi. Kesepakatan itu seperti ini. Jadi hampir sama persis SMA dengan SD, tingkat antusiasme siswa itu sangat-sangat tinggi, dan mudah-mudahan mereka juga tahu untuk membuat kesepakatan itu juga ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Itu saja yang bisa saya jawab, Pak Sadam. Intinya mereka tetap antusias sama seperti siswa SD. Terima kasih jawaban yang diberikan Bu Evi. Berarti cara siswa SMA dalam membuat kesepakatan kelas itu lebih menarik ya, karena sudah bisa menggunakan, rata-rata sudah bisa menggunakan alat digital, seperti itu ya Bu Devi? Iya Pak, dan juga mereka sudah lebih banyak ya kesepakatan yang mereka buat. Misalkan kalau ya SMA itu misalkan kalau tidak masuk pelajaran tertentu bagaimana, seperti itu, karena kita juga per mata pelajaran, itu dia. Jadi yang saya buat di kelas saya itu adalah untuk kelas saya. Kalau ketika saya masuk di kelas lain yang saya bukan walinya, kesepakatannya berbeda-beda. Jadi tidak hanya untuk kelas itu, dan biasanya itu tidak kami tempel langsung kalau saya tidak wali kelas, karena ada 13 mata pelajaran di kelas itu, dan kalau saya tidak walinya tidak etis bila saya buat kesepakatan kelas untuk mata pelajaran saya ditempel. Biasanya kami buat dalam bentuk agenda. Nah, itu dia. Tapi kalau saya walinya, kebetulan saya wali kelas 10 MIS 2, ada memang dicantumkan di kelas itu, karena itu adalah milik kita, milik kelas 10 MIS 2. Demikian Pak Sadam. Terima kasih banyak Bu Devi. Sama-sama, silakan Bu Maulidina. Terima kasih Bapak Sadam atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk satu orang lagi ya Bu, untuk sesi tanya jawab. Karena waktu kita sudah hampir mendekati jam 9 ya. Sudah jam 9 ini Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengangkat tangan. Banyak itu Pak Alpulso, Bu Neneng mau itu. Neneng. Nah, Ada 4. Aduh, Ibu Senia bola yang aduh. Ya, kepada Ibu Neneng Yusnita, dipersilakan Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak mau mencoba-coba ya. Saya juga mau belajar ini. Saya melihat dari kacamata pengawas, dari kacamata pengawas sekolah loh. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber terutama, yang dua, Ibu-ibu narasumber yang dua tadi, Bu Susi, coba kira-kira penerapannya itu di lapangan itu apa sih kendala-kendala? Tadi kan ceritanya manis, saya buat ini berhasil, saya buat ini, gitu kan yang manis-manis. Saya pingin kendala-kendalanya itu di lapangan apa, dan menurut Bapak Ibu guru, apalah yang bisa kami bantu sebagai pengawas sekolah untuk membuat Bapak Ibu guru itu semakin mantap, semakin strong, semakin kreatif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu. Baik Ibu, kepada Ibu narasumber dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Ibu Neneng. Ibu Juhaini atau Ibu Susi dipersilakan. Bagaimana Bu Juhaini, saya atau Ibu?
Terserah, Bu Pertanyaan Susi semangat. mau ibu duluan juga boleh, mau saya duluan juga boleh. Keren Jadi- ini pertanyaannya. Jadi dua-dua ya Bu. Tentunya kami Ya, dipersilakan, punya Bu. kendala ya Bu. Tapi singkat nanti kelamaan. Kalau kendala tentunya ada ya Bapak Ibu. Seperti saya awalnya itu dalam penerapan praktek-praktek baik, pastinya ada seseorang yang tidak mendukung kegiatan yang saya lakukan. Apalagi saya termasuk guru yang senior, ada yang lebih senior. Kadang-kadang kalau untuk guru-guru yang sudah senior, itu ada semacam gingging atau sepele ya Bu. Sepele dengan kegiatan yang kami lakukan, mungkin karena status tadi. Namun saya tetap pede aja, saya jalankan saja. Nah, lama-lama mereka terikut dengan kegiatan yang saya lakukan. Bahkan semuanya ikut terjun gitu. Nah, kalau saya pribadi sebagai guru menginginkan sebagai ibu sebagai seorang pengawas untuk membantu kami, yaitu mensupport kami ya, terutama mensupport semua guru, bukan hanya guru penggerak, semua guru lah ibu yang mau bergerak tentunya, mau memajukan pendidikan, terutama disupport terus. Jangan hanya satu kecamatan aja, kalau bisa semua kecamatan di Labuan Batu begitu. Itu permintaan saya. Saya kembalikan kepada Bu Juhaini, mana tahu ada yang mau ditambahin. Ayo ditambahi Bu Juhaini. Baik, terima kasih saya ucapkan. Kalau yang namanya suatu kegiatan seperti itu pasti ada pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra. Pasti di setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada saja mungkin yang mendukung dan juga ada mungkin yang kurang mendukung kegiatan kita. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, jika kegiatan yang kita buat itu tidak memperoleh dukungan atau sedikit memperoleh dukungan, hal yang pertama sekali yang kita lakukan yaitu memulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, jika mereka melihat diri kita sudah berbuat, pelan-pelan pasti mereka juga akan melaksanakannya. Oh, ternyata yang dilakukan oleh ibu itu bagus ya, seperti itu. Jadi mereka pelan-pelan, perlahan pasti akan mengikutinya. Kalau pro dan kontranya pasti ada. Dan kalau menurut saya hal yang mungkin dapat Ibu lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti sama juga seperti disiplin positif. Mungkin dengan menyampaikan secara pelan-pelan terhadap tenaga pendidik atau guru-guru, baik itu per kecamatan melalui pengawas-pengawas sekolah, atau mungkin bisa juga dilakukan seperti yang namanya lomba seperti itu. Mungkin diadakannya lomba-lomba di setiap sekolah-sekolah. Dengan begitu diadakannya suatu kegiatan, mungkin guru-gurunya juga akan berlomba-lomba melakukan hal-hal yang terbaik semampu mereka, seperti itu. Kalau menurut saya, Bu Yusnita Neneng, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Maulidina Nasution. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Juhaini. Itu dia Bu kendala yang dihadapi kepada khususnya kami ya Bu, apalagi kami jujur aja ya sebagai guru honor pasti ada kendala ya kan, apalagi masih usia-usia muda seperti kami yang untuk senior-seniornya mungkin lebih aktif ya kan, tapi kami seniornya masih tetap semangat ya Bu Juhaini dan Bu Susi ya, walaupun masih statusnya masih honor ya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya?
dipersilakan. Halo, selamat malam. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Halo, selamat malam. Pak Alfonso. Bapak Alfonso. Halo, Bapak Ibu. Halo. Ibu Maulida, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dipersilakan. Ingin bertanya Bapak, dipersilakan kepada Ibu Juhani atau Ibu Silawati. Ya, mohon kepada Ibu sebagai moderator itu lihatlah orang yang angkat tangan. Masa tanya lagi, lihat tanda tangannya. Jadi bilang, Ibu nanya udah berapa menit habis itu. Ini perbaikan loh Bu, ya. Apakah nampak Ya. Ibu tangan-tangan orang itu? Nampak Pak, cuma Ya, kita oke, tengok tadi terima siapa yang kasih. paling bawah. Ya, Mbak, kalau memang Dipersilakan, begitu ya kenapa ditanya lagi, siapa yang mau nanya? Tapi udahlah itu. Gininya sekarang. Sabar, Ibu Pak. Susilawati dengan Bahaini dan kepada pengawas kami, Ibu Neneng. Maaf ya Bu Neneng, kalau ada yang mungkin agak sedikit sensi. Saya hanya melihat begini. Yang pertama, itu waktu GB udah sering dibilangi lagi. Masa gak tambah sih ilmunya? Oke, yang kedua. Dari antara program kalian itu bagus. Tapi apa gak ada murid-murid kalian yang ingin, atau kita katakan dulu 10% murid-murid itu memang yang bisa diajari masalah ilmuwan. Saya bukan menyoroti masalah agama, bukan. Yang jelas pasti semua harus terbackup. Contohnya anak-anak yang memang memiliki IQ yang bagus, kayaknya gak ada ditonjolkan Bapak Ibu. Para ibu berdua gak ada ditonjolkan. Karena apa? Dari dulu waktu kita GP saya selalu mengkritik. Kenapa siswa SMA itu gak tahu? Setengah kali setengah gak tahu dia. Kenapa gitu? Padahal di SD dipelajari, di SMP dipelajari gitu. Maksud saya 10% aja pun siswa kita itu yang memang belajar diajari supaya bakat belajarnya itu nampak. Karena kan nanti dia akan melanjut mungkin ke SMA, ke tempat yang lain. Saya hanya menyoroti di situnya aja. Jadi saya berharap para guru penggerak ini pun memahamilah. Kita lihat kan, kita kan sebagai seorang petaninya kita. Memupuk. Kalau dia pintar kita pupuk. Kalau dia pandai melukis kita pupuk. Kalau dia pandai menyanyi kita pupuk. Kalau dia pandai melawak kita pupuk. Kalau dia pandai ngapain aja kita pupuk. Itunya fungsi kita. Jadi saya merasa bahwa apa yang dipupuk itu ya masalah umum aja gitu. Jadi gak makanya saya bilang dari tadi kayaknya gak nambah ilmu yang udah dari GP sampai sekarang itu aja ya dibolak-balik dibilang waktu kita bersama-sama membahas di kelas itu juga nya. Sekarang itu juga nya gitu. Jadi saya tertarik. Mungkin ada yang tambahin dari Bu Susi. Mungkin ada yang tambah dari Bu Juhani. Ternyata itu juga yang saya dengar. Saya mengharapkan murid-murid yang memang berbakat belajar itu dinampakkan juga lah. Karena kan murid-murid yang berbakat belajar itu ya nanti yang juga turut serta membangun dunia pendidikan kita gitu. Terima kasih. Mohon maaf kepada semua kalau saya agak to the point karena memang begitu. Kalau jurusan IPA ini ya Pak Selamat ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Maulida. Ya baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Santai aja Pak. Kita ini hanya ngobrol santai, duduk santai bersama guru penggerak bila hulu, ya kan Bapak? Kepada Ibu Susi dan Ibu Juhaini dipersilahkan. Sersan Bu, sersan serius tapi santai. Jangan membuang-buang waktu. Waktu itu berharga. Oke, Bapak. Iya. Baik, Dina.
di sini saya hanya ingin sedikit menambahi dan menanggapi. Di sini kita ngobrol santai dan memang temanya dan sudah dipelajari di guru penggerak. Tapi ketika di lapangan, di platform Merdeka Mengajar, masih banyak di antara Bapak dan Ibu guru yang bertanya langsung kepada saya lah, contohnya pribadi, yang bertanya tentang bagaimana seperti tadi disiplin positif. Nah, makanya temanya pada malam hari ini saya masih mengangkat tema yang itu, karena yang itu juga masih banyak yang tidak dipahami oleh sebagian guru-guru yang ada, khususnya yang ada di Labuhan Batu. Makanya Pak dan Bu, makanya tema itu masih saya angkat juga tadi, karena berdasarkan pengalaman sendiri, masih banyak yang kurang memahami, makanya tema itu diangkat. Nah, mungkin kepada Ibu Susi, ada yang mau ingin ditambahi? Terima kasih. Ya, kepada Ibu Susi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi izin share kembali ya. Sudah kelihatan. Nah, jadi Pak Alfonso, sebetulnya yang Bapak minta tadi sudah saya tampilkan, di mana murid yang berprestasi itu ditampilkan. Misalnya kayak kegiatan gelisik yang saya lakukan. Pastinya otomatis siswa-siswa yang bisa kompeten kita suruh tampil ke depan. Seperti yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Siapa yang berani tampil ke depan, dia bisa menceritakan apa yang sudah dibaca. Atau dengan bahasanya sendiri dia bisa mengungkapkan. Itu termasuk jenis prestasi. Karena tidak semua anak mungkin yang bisa menceritakan apa yang sudah mereka baca. Nah, dari kegiatan gelisik itu tadi, setiap seminggu sekali kita buat, bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Begitu maksud saya, Bapak. Mereka bahkan bisa membuat puisi, atau bahkan buku cerita pendek, atau karangan pendek. Itu sejenis prestasi yang mereka peroleh. Nah, begitu Bapak. Itu juga bisa kita kasih untuk penyemangat mereka. Bisa berupa hadiah atau sejenis ungkapan selamat dan sebagainya. Kemudian, selain itu, nah, bakat-bakat mereka juga ada di slide yang sudah saya tampilkan. Misalnya yang gemar menari. Nah, kita kembangkan bakat mereka. Ada yang gemar menari, menyanyi. Nah, itu juga sejenis prestasi yang mereka lakukan. Nah, begitu, Bapak. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya, banyak sebetulnya, tapi tidak semua saya tampilkan di sini. Karena yang saya tampilkan di sini adalah praktek-praktek yang baik atau contoh yang baik untuk yang dapat menjadi inspirasi, begitu, Bapak. Jadi kalau untuk prestasi sebetulnya banyak, namun tidak ke situ kemarin untuk pikiran saya. Saya hanya melakukan praktek yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Walaupun saya rasa semua sudah menerapkannya, begitu, Bapak. Terima kasih. Semoga jawaban saya bisa diterima oleh Bapak Alfonso. Terima kasih Bu Susi. Bapak Slamet mengangkat tangan. Kepada Bapak Slamet mungkin ingin menambahi. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Sekedar sharing saja. Mungkin untuk tingkat SMA dan tingkat SMP agak hampir sama ya Pak Apolso ya. Mungkin sebatas kita tukar pengalaman saja. Kalau di SMP, khususnya di SMP 1 Bidahulu, memang salah satu praktik baiknya itu adalah
mungkin yang diharapkan oleh Pak Apulso, yaitu tentang persiapan atau mempersiapkan siswa-siswa yang untuk cerdas cermat. Nah, jadi ini juga salah satu aksi nyata yang kami lakukan. Jadi dalam mempersiapkan kegiatan rutin di Dinas Pendidikan, yaitu adanya cerdas cermat tingkat SMP, kami juga mengadakan persiapan dengan kegiatan ya memilih siswa-siswa yang senang matematik, senang IPA, senang bahasa Inggris, kemudian senang pengetahuan umum, itu yang kami bina. Dan kemudian sampai sekarang kami juga ada membina persiapan Olimpiade. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Apulso, kita kan hanya sekedar memupuk ya Pak ya, bakat-bakat yang ada. Jadi memang di tingkat kita itu kan mencari mana yang berbakat ini, mana yang berbakat itu. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Bu Juhaini maupun Bu Susi arahnya ke situ, tapi tidak terfokus pada satu bidang. Mungkin itu. Jadi kalau di SMP mungkin karena memang sudah permapel, sehingga kami sudah bisa nanya untuk MGMP bahasa Inggris, siapa kira-kira anak-anak yang bisa kita bina untuk storytelling atau pidato bahasa Inggris yang lain. Begitu juga untuk matematik, MGMP matematik, yang khusus memang membidangi matematik, kami juga sudah mempersiapkan siswa-siswa untuk Olimpiade Matematik, dan terkhusus kalau semalam itu yang memang sudah kami persiapkan untuk acara cerdas cermat. Dan alhamdulillah SMP kami tahun yang lalu juga dapatlah ada prestasi. Jadi memang ke situ. Jadi kalau mungkin Pak Apulso mendapatkan siswa yang mungkin masih kurang dalam katakanlah numerasinya, ya mungkin karena memang ya persiapan kita kan, ini kan kita baru berjalan 1 tahun. Mungkin ya itu tadi, belum apalah. Yang sekarang Bapak Apulso tangani kan itu produk COVID. Jadi belum sampai tersentuh kepada kegiatan pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tentunya. Tapi 3 tahun atau 2 tahun ke depan mudah-mudahan anak-anak yang diproduksi oleh SMP-SMP yang sekarang ini sudah tidak COVID lagi, kemudian kita sudah punya pengalaman tentang bagaimana memfasilitasi anak. Mudah-mudahan di SMA, siswa-siswa yang masuk ke SMA dari SMP itu sudah mulailah punya kemandirian, punya kreativitas, punya inovasi. Ya kami di SMP tingkat bawah ini sudah mulailah mencari apa inovasi anak-anak, apa kreativitas anak-anak. Barangkali itu ya Pak Apulso ya. Kemudian kepada Bu Neneng, saya juga tertarik ini Bu Neneng. Kalau saya pribadi lebih kepada penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi kami kan beberapa sekolah yang belum melakukan PMM ini kan IKM ini tadi kan. Jadi belum menerapkan secara penuh tentang P5-nya itu, sehingga ya agak kesulitan untuk membina itu tadi. Mudah-mudahan ke depan melalui pengawas bisa memotivasi kepala-kepala sekolah SMP supaya lebih banyaklah yang mendaftar untuk IKM-nya itu tadi. Barangkali itu tambahan dari saya. Salut untuk kita semua. Nah, kepada rekan-rekan di komunitas Bilahulu, terima kasih sudah kebersamaan kita. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang positif bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selamat yang telah menambahkan pertanyaan dari Bapak Alfonso. Baik Bapak Ibu, kita sudah habis
waktunya ya Bapak Ibu untuk acara webinar kita pada malam hari yang berbahagia ini. Saya mohon izin mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan sebagai moderator. Saya mohon maaf dan undur diri. Saya boleh berpantun ya Bapak Ibu sebelum menutup acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga webinar ini membawa manfaat. Kami undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet. Udah siap kan? Udah boleh ya cerita-cerita ya? Boleh Bu, boleh. Pak Slamet, itu kemarin kami kan udah